الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lanjutkan kajian pada zuhur kita untuk kitab Arba'in Nawawi karena Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Dan pada siang hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis asyar. Hadis ke-16. La taghdab. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rasulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Faraddada mararan qala la taghdab. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala semoga Allah meridhai atasnya. Anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki qala berkata lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausini, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah wasiat pesan khusus kepadaku. Qala berkata Rasulullah la taghdab. La taghdab, jangan marah. Faraddada mararan, dan berulang-ulang meminta wasiat. Si rajul, si lelaki tadi meminta Nabi untuk meminta lagi wasiat. Qala berkata lagi Rasulullah la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat simpel dan sangat pendek, tidak ada teks yang rumit, hanya sederhana. Ketika rajulan ini seorang laki-laki dan berarti sezaman dengan Rasul, tapi tidak jelas teridentifikasinya karena itu redaksinya rajulan ini artinya nakirah, seorang laki-laki, yaitu minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Nah, memang tradisi kita akhirnya kalau kita ketemu orang alim, ketemu ulama, ketemu guru, ketemu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita minta nasihat atau wasiat. Jadi sama juga ini dulu seorang laki-laki minta wasiat kepada Rasulullah SAW, dan wasiat seorang laki-laki ini kepada laki-laki ini oleh Rasulullah adalah la taghdab, jangan marah. Minta lagi, kayaknya kok pesannya kok pendek amat gitu. Diulang lagi, ya Rasul, berilah wasiat kepada saya la taghdab, nggak boleh marah. Diulang lagi, la taghdab, tidak boleh marah. Dan khasnya Rasulullah SAW kalau kita cermati dalam berbagai riwayat hadis, memang pesan kepada sahabat, kepada orang-orang yang sesama zaman Rasul itu pesan wasiatnya itu variatif. Ya mungkin ini yang sowan gitu kira-kira, yang minta nasihat, yang minta wasiat ini kategorinya mungkin pemarah, kategorinya mungkin orangnya tampak keras atau tampak pendek gitu, sumbu pendek lah, sumbu pendek. Jadi ketika minta wasiat ya sederhana, la taghdab, karena potongannya adalah potongan
pemarah. Dalam berbagai riwayat syarah hadis ini, pesan ini yang diminta adalah pesan yang menyelamatkan hidup di dunia dan menyelamatkan hidup di akhirat. Rasul tetap mengulang jawabnya, la takut. Jadi luar biasa ya. Jadi nanti kita akan ketemu hadis lain nanti yang dipeseni tidak boleh bohong. Simpel gitu. Karena mungkin karakter yang datang juga bohong kan gitu. Jadi kalau nanti ada jamaah atau kita sowan kepada kiai, kepada orang-orang khusus, kepada ulama, kepada orang-orang yang ini kok saya pesennya kok begini, yang sono kok begono ya, mungkin karena binuril basiroh, dengan cahaya basirohnya itu melihat tampang-tampang kita ini yang pas ini yang mana untuk nasihat. Nah di hadis ini yang disampaikan adalah la takut, jangan marah. Memang ini juga tidak terus berlaku bagi itu, ini kan juga berlaku untuk kita umatnya Rasul. Kita tidak boleh marah. Kenapa sebetulnya tidak boleh marah? Karena sesungguhnya memang marah ini adalah sumber dari segala hal yang menjauhkan kita dari sifat ketidakadilan. Orang yang marah, yang dipenuhi dengan amarah itu, apalagi ngambil keputusan dalam kondisi amarah, itu dipastikan tidak dalam kondisi yang jejak atau yang adil. Uang Rasul saja kita tidak boleh berlebih-lebihan ke kanan, juga tidak boleh berlebih-lebihan ke kiri. Lagi ini sampai marah. Kita ke kanan atifah, kita ada punya kecenderungan orang yang sangat suka menyukai berlebihan, juga punya kecenderungan membenci yang berlebihan. Ini kan karakter, karena ini orang cocok sama saya, akhirnya sukanya berlebihan. Yang buruk pun seolah-olah menjadi baik karena sedang atifah kita ini keberlebihan kepada yang kita sukai. Tapi juga kita potensi untuk berlebihan, jadi berlebihan terhadap yang tidak suka. Akhirnya kita terjebak pada perilaku like dislike. Nah, itu nggak boleh, apalagi ini sampai benci ya, mobat mabit. Orang marah ini nggak jelas. Karena itu Sayyidina Ali pernah menyampaikan kita nggak boleh mencintai berlebihan, juga tidak boleh membenci secara berlebihan. Jadi kenapa? Karena habibaka haunamma asa ayyakuna baghituka yaumam. Sayangilah atau cintailah seseorang itu sepantasnya, sewajarnya saja. Ya umumnya, sebab itu bisa menjadi orang yang kamu benci pada suatu waktu. Kemarin tuh kalau cerita soal si Fulan, masya Allah, kayaknya baik benar. Tapi tiba-tiba ada perkara yang kita menjadikan dia bencinya setengah mati. Nah ini makanya Sayyidina Ali mengatakan usah berlebihan. Wa baghiduka haunamma, dan bencilah sesuatu itu pada kapasitas yang sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumam. Bisa jadi orang yang kamu benci itu nanti menjadi orang yang kamu sukai di suatu waktu. Maka kadang kita kan kalau bahasa Jawanya itu apa? Keting nyanding, orang benci malah itu ikut kita, orang yang suka apa ya, lupa saya, dulit apa gitu. Ada itu peribahasa Jawa. Maka kita nggak boleh marah ini. Memang kadang-kadang sesuatu perkara menjadi membesar ini karena perilaku marah kita. Misalnya kita dalam posisi ngambil keputusan rapat atau lagi mimpin untuk ambil kebijakan, kita dalam kondisi yang nggak stabil, itu dipastikan posisi kita ruwet, apalagi sampai kita
mentalak istri atau benci, wah langsung marah terus kita mentalak istri. Maka sebagian riwayat ulama-ulama kita juga kalau marah yang tidak terkendali, ucapan talaknya itu tertolak. Terus saking tidak dinilainya orang marah itu dalam kondisi stabil. Jadi apalagi jadi hakim, seorang hakim, seorang qadhi memutuskan perkara dalam kondisi dia marah. Nah itu mengerikan. Jadi bisa jadi begini, karena marah putusannya itu dimaksimalkan. Jadi misalnya mencuri kategori kan kategori. Karena ini lagi marah, Yoji mencuri misalnya apa ini misalnya sepeda ontel dihukum maksimal. Ini mencuri sepeda ontel dihukum 10 tahun atau 5 tahun penjara. Sementara yang koruptor miliaran, triliunan juga, karena apa? Putusannya sudah marah, dimaksimalkan. Itu kalau yang mencuri sepedanya sekian, Pak yang mencuri pabrik sepedanya kira-kira berapa lama? Dan sangat mentok di 10 tahun aja. Itu bahayanya kita kondisi yang marah. Jadi lagi-lagi Rasulullah menyatakan, apalagi ini Islam ini identik dengan perilaku yang santun, yang taslim, yang rahmah. Ini bukan berarti kita menghilangkan marah begitu habis ngaji, habis kita baca hadis, pokoknya menghilangkan sifat marah. Jadi akhirnya misalnya Ustadz Ondo, wah udah diingatkan nggak boleh marah. Ustadz itu anaknya dibawa laki-laki, nggak apa-apa. Ini nggak ada marahnya. Ustaz, itu istrinya tadi dibawa orang diajak berduaan. Nah, bukan begitu ya kan? Nah, itu udah bukan penempatannya. Marah ini ada tempatnya untuk menjaga. Artinya marah dalam konteks kita yang benar dijaga. Kalau itu ya kita harus sikapi. Masa istri kita, anak kita dibondol orang, dibuat sesuatu kita yang tidak boleh ada terkendali. Dan ini memang penting, apalagi ini alhamdulillah di bulan puasa, pengendalian marah itu menjadi sangat penting karena hikmah dari puasa itu diantaranya mengendalikan nafsu. Maka itu masyhur di cerita-cerita atau di riwayat, kalau ada orang menggoda nafsu kita disarankan mengatakan, kalau lagi puasa nih, ana shaimun. Ya kan? Misalnya kita lagi diajak ngobrol, lalu dipancing untuk marah. Kamu yang tadi begini kan, kamu yang mau melakukan sesuatu begini kan. Kalau berani lawan saya, maaf, ana shaimun. Nggak usah pakai pura-pura. Kalau nggak berani, tunjukkan siapa kawanmu. Wah, banyak. Ana shaimun. Saya lagi puasa. Jadi emang dipancing lagi. Ana shaimun. Kalau nggak sabar nunggu maghrib. Nah, bukan kita sekedar waktu terus maghrib kita boleh marah-marah dan bukan. Dengan puasa kita berhasil mengendalikan nafsu amarah ini untuk kita, dalam bahasa sederhana, bulan puasa adalah madrasah. Bulan puasa adalah sekolah kita, sekolah pengendalian nafsu kita, sehingga kita mampu berhasil melewati sekolah ini. Ketika tidak puasa pun kita kendalikan nafsu-nafsu amarah kita. Jadi dengan demikian kita lulus. Jangan terus, wah sudah nggak puasa, mari kita sama-sama bebas. Nah, bukan begitu. Dan setelah ngaji ini bukan berarti ujian selesai, Pak. Biasanya setelah ngaji begini terus ujian marah nyata. Termasuk yang ngomong ini. Begitu udah ngomong, wah, tahu-tahu keluar masjid ketemu perkara yang membuat kita emosi. Nah, inilah ujian kita. Nah, mari dengan puasa ini mudah-mudahan kita lulus dalam ujian-ujian amarah kita, ujian nafsu kita, dan Allah meridhoi dan memudahkan apa yang kita harapkan dalam hikmah Ramadan ini. Demikian untuk kajian singkat pada bulan kali ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi